Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biridhai la wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah berbahagia sekali kita semuanya pagi hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi kembali di majelis yang mulia, majelis ta'lim, majelis ngaji, majelis yang insya Allah akan mendekatkan kita semua kepada surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadilah silaturahmi insya Allah akan membuat hidup kita merasa nyaman, tentram, damai, penuh dengan keberkahan, usia kita berkah, dan rizki min haitsul la yahtasib, atau dari arah yang tak terduga. Kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Pagi hari ini kita sudah masuk di bab berapa Bu Maimunah? Biasanya hafal nih Bu Maimunah. Bab 3 makalah 14, bagian ketiga lagi Pak. Masya Allah. Luar biasa ini Bu Maimunah. Betul sekali ya. Ya. Maka bab ketiga, makalah ke-14 bagian ketiga atau bagian terakhir di makalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, inilah makalah ke-14. Ruwiya anna rajulan, diriwayatkan seseorang laki-laki min Bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Kharaja ila talabil ilmi, keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum, dan kabar itu terdengar sampai di nabi mereka alaihi salam. Faba'atha ilaihi fa'atahu, kemudian diutuslah seseorang kepadanya, fa'atahu, datang kepada Nabi alaihi salam. Faqala, kemudian berkata alaihi salam, lahu, kepada orang ini, ay lidzalika rajul, kepada laki-laki ini. Ya fata, wahai pemuda, ini sesungguhnya aku aidzuka, memberikan mauidhah, memberikan petuah, ya, memberikan nasihat, bithalathi khisalin, dengan 3 perkara, fiha, di dalamnya, ilmul awwalin wal akhirin, ilmu awal dan ilmu akhir. Artinya di dalamnya terkandung seluruh ilmu. Nah, 3 nasihat itu mengandung seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh kita. Nah, 2 ilmu itu sudah, 2 nasihat itu sudah kita pelajari. Yang pertama adalah takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Wa amsik lisanaka anil khalqi, dan jagalah perkataanmu, perkataan buruk kepada makhluk, ya, la tadhkurhum illa bi khairin, jangan sebut mereka kecuali dengan kata-kata yang baik. Ya, ilmu yang kedua adalah menahan lisan kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya. Sedangkan orang sodakoh, ini orang habis sodakoh nih yang pahalanya banyak, kan kita semua paham ya, sodakoh pahalanya banyak ya. Tapi diikuti dengan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada orang yang diberi. Nih Bu, saya kasih sedekah ya buat bayar anak sekolah. Jangan dipakai buat beli pulsa, buat beli pakai data. Ibu nih, anak sudah susah bayar sekolah, senengannya masih medsosan terus. Makanya kerja yang benar.
Ya, ini kata-kata buruk yang berpotensi menyakiti hati orang yang kita kasih. Itu hilang pahala sedekahnya, Bapak Ibu. Ya, habis sedekah kok diikuti dari kata-kata yang tidak baik, tidak menyenangkan, itu sudah menghilangkan pahala sedekah. Apalagi yang ngomong jelek aja nggak pakai sedekah, ya sedekah aja bisa hilang pahalanya gitu. Maka tahan, jagalah lisan kita. Itu ilmu yang kedua. Nah, yang ketiga yang kita baca pagi hari ini, apa itu? Wanzur, maka lihatlah, khubzaka, kepada rotimu, alladzi ta'kuluhu, yang akan dimakan, hatta yakuna, sehingga roti itu benar-benar minal halali, termasuk roti atau makanan yang halal. Fahina idzin ta'kuluhu, maka karena halal kita bisa memakannya. Wa illa, apabila tidak halal, atau jika tidak halal, atau jika sebaliknya tidak halal, fala ta'kuluhu, maka jangan dimakannya. Yang ketiga ini nasihat Nabi dari Bani Israel yang tidak dijelaskan namanya ini adalah soal menjaga perut. Kalau yang kedua itu menjaga lisan, yang kedua menjaga perut. Yang pertama menjaga keyakinan. Selalu beriman, bertakwa, takut kepada Allah. Nah, itu kan menjaga iman, menjaga hati, menjaga keyakinan. Yang kedua menjaga mulut, menjaga lisan. Yang ketiga menjaga perut. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Sayyidina Ali diingatkan bahwa sesungguhnya dalam setiap makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, itu setan ikut bersamanya. Ya. Jadi kalau ada asupan makanan yang haram, setannya ikut masuk ke dalam tubuh. Naudzubillah. Maka bayangkan, ini masih nasihat Kanjeng Nabi, jika setan masuk ke dalam tubuh kita dan setan ini, makanan ini kemudian menjadi saripati yang diserap oleh tubuh kita, yang dialirkan oleh darah dari ujung kaki ke ujung kepala, muter seluruh tubuh ini, dialiri darah yang membawa saripati makanan tersebut. Maka tubuh orang yang makan makanan yang haram itu akan terkontaminasi. Ya, mulai dari kepalanya, matanya, pikirannya, mulutnya, lidahnya, terus sampai ke organ-organ tubuh di dalam. Jantung, hati, ginjal, tangan, kaki. Naudzubillah, bayangkan semuanya terkontaminasi dengan setan. Maka kemudian apa yang terjadi? Karena otaknya sudah dikontaminasi oleh setan, bawaannya itu otaknya ya melenceng aja terus. Orang setan itu memang kepengen ngajak manusia kepada hal-hal yang melenceng, ya, pada perkara-perkara yang buruk. Maka kemudian pikiran orang ini akan terus viktor, pikirannya kotor. Ya. Ya, kotor dalam hal apa saja, ya, memikirkan skenario-skenario buruk. Maka kemudian karena lisannya udah terkontaminasi setan, setan ngajak untuk lisannya itu kemana-mana. Memfitnah orang, membuli orang, menyakiti hati orang dengan kata-katanya. Ghibah.
namimah atau adu domba, ngomong yang sadis-sadis, tajam silet sehingga menyakiti hati orang. Ya, itu karena terkontaminasi setan. Ya, demikian juga hidungnya, tenggorokannya, sampai organ-organ tubuh yang lain. Ya, setan berlomba-lomba dalam tubuh dia untuk menggoda dia, mengikuti jalannya. Karena tubuhnya sudah terkontaminasi. Bayangkan, Bapak Ibu. Seberbahaya itu makan makanan yang haram. Bayangkan juga kalau misalnya, naudzubillah, ada orang tua yang memberi nafkah dengan cara yang tidak halal, lalu dikonsumsi oleh keluarganya, oleh anak istrinya, seperti memberikan racun, ya, maka anak-anak ini akan tumbuh sebagai anak-anak, dalam tanda kutip, anak-anak setan. Ya, otomatis kalau anak setan itu disuruh kepada kebaikan susah. Suruh sholat susah, suruh ngaji marah-marah. Ya, bukan membanggakan dan membahagiakan orang tua, tetapi malah bikin sedih dan mempermalukan orang tua. Naudzubillah. Karena anak setan, karena ini sudah terkontaminasi. Maka penting sekali kita menjaga bukan hanya kita, tapi sebagaimana perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penting sekali memastikan bahwa rezeki yang kita bawa pulang, yang kemudian dibelikan makanan, dibelikan beras, dibelikan ayam, lauk pauk, soto, bakso, siomay, ketoprak, gado-gado, semuanya yang dikonsum oleh keluarga kita adalah berasal dari uang yang halal dan thayyib. Ya, karena jangan sampai kita meracuni anak-anak kita. Saya seringkali bermuhasabah. Ya, jadi anak-anak ini kan pasti juga up and down. Ya, kadang-kadang muncul solihnya yang luar biasa. Kadang-kadang muncul tantangan-tantangan. Ya, sebagaimana kita manusia pada umumnya, bahkan termasuk orang tua. Al-iman yazid wa yankus, iman aja naik dan turun. Nah, pada saat kadang-kadang down begitu ya. Ya, salah satu yang saya muhasabah adalah astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosaku jika ada rezeki yang aku bawa pulang dan aku berikan kepada keluarga aku itu ada bagian rezeki yang halal, haram atau syubhat atau meragukan. Ya, mohon ampunan kepada Allah agar kemudian diampuni oleh Allah dan tidak menjadi racun bagi keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Ya, mohon ampunan kepada Allah. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita petakan bahwa yang disebut dengan rezeki atau makanan yang haram, atau roti kalau dalam dalam apa namanya, makalah tadi disebutkan roti, jagalah rotimu. Itu dari mana saja sumbernya? Ya. Oh, saya nggak pernah Pak bawa daging babi atau anjing ke rumah dibikin dimasak tongseng gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Tentu saja lah ya, warga atau jamaah Kebun Pagi gitu loh ya. Tapi mari kita berhati-hati bahwa makanan yang haram yang disebutkan di dalam konteks atau terminologi agama itu bukan semata-mata yang haram lidatihi atau haram karena zatnya. Semata-mata karena fisiknya haram. Seperti misalnya alkohol, seperti misalnya anjing, seperti misalnya babi. Ya, makanan-makanan yang jelas-jelas disebutkan darah, makanan yang terbuat dari darah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, darah segar. Ya, itu haram hukumnya. Makanya di Jogja itu suka ada itu di angkringan, ya, terus suka dijual namanya areh. Betul ya? Mana? Apa Pak Cita namanya Pak? Dide itu bahasa Cilacap. Oh, di Jogja juga namanya bahasanya dide. Jadi darah segar yang kemudian didiamkan, membeku, kemudian dimasak.
kayak ati gitu ya. Nah, bedanya dengan ati bukan darah segar, itu terbuat dari darah, tetapi ketika ada dalam tubuh hewan atau manusia itu sudah bukan bentuknya bukan darah yang mengalir, yang diharapkan adalah darah yang mengalir. Nah, hati-hati. Suka yang angkringan-angkringan itu dijual sate didih, ya. Kadang-kadang kita tidak makan itu, tetapi makanan di sekitarnya bisa terkontaminasi. Kalau terkena barang yang haram itu kan jadi najis, ya. Sate puyuhnya halal, sate ususnya halal, tapi itu nempel dengan didih sehingga itu terkontaminasi. Jadi jangan makan di tempat yang jualan barang haram, ya, karena itu terkontaminasi. Termasuk misalnya di restoran, ya, kita pesen ayam, kita pesen steak sapi, tapi dia juga jual makanan yang dari barang-barang haram, misalnya dari babi, mengandung babi. Ya, jangan makan, ya, karena kita nggak bisa mengontrol apakah mereka masaknya, nyuci piringnya, nyuci alat-alat dan sebagainya itu betul-betul terpisah. Ya. Kalau kita punya teman kerja yang non Muslim, ya, yang ngajak kita makan, harus kita edukasi. Nah, itu salah kita berhati-hati bahwa mohon maaf Pak, saya tidak bisa makan babi. Oh, ini nggak babi kok Pak, Bapak bisa pesan sapi, ayah ada sapi. Iya, tapi dalam ajaran agama kami bukan hanya makan babinya, tapi babi itu, ya, kalau dipanggang di tempat yang sama dengan mereka manggang sapi, sapinya jadi terkontaminasi. Ya. Dulu waktu saya bekerja berpartner dengan salah satu ekspat dari India, ya, itu kita edukasi karena dia sering, misalnya dia vegetarian, tapi dia mungkin ke restoran yang diajak teman yang di situ ada menu babinya, begitu. Ya pelan-pelan kita mengingatkan, oh, sorry, saya tidak bisa makan ini di restoran ini karena begini, ya, jelaskan. Itu bagian dari kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu, yang haram karena secara zat memang diharamkan, insya Allah kita aware, insya Allah kita paham, kita sadar, kita bisa mencegah, ya. Tapi harap dicatat bahwa bukan hanya sekedar yang haram semata-mata karena zatnya, tapi bisa juga karena haram karena lainnya. Misalnya adalah hal yang paling harus hati-hati adalah makanan atau minuman itu secara zat itu halal. Ayam, sapi, ya, es teh jumbo, halal semuanya kan. Tapi menjadi haram karena dibeli atau didapatkan dengan uang yang haram. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Memang tidak membawa daging babi ke rumah, tapi kalau membawa makanan yang dibeli dari harta yang haram, ya, dari harta hasil tipu-tipu, hasil dari riba, hasil dari menzalimi orang, ya, hasil dari mencuri, korupsi. Itu ayamnya jadi haram, ya, sapinya jadi haram. Bukan haram karena zatnya, karena fisiknya, bukan, tetapi cara mendapatkannya, ya. Nah, itu yang membuat para ulama-ulama kita, para salafus soleh, sangat berhati-hati dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya, ya. Ibunda Imam Syafi'i, saya pernah bercerita beberapa kali. Suatu hari pergi ke pasar, meninggalkan Imam Syafi'i kecil waktu masih bayi di rumah. Nangis Imam Syafi'i. Nah, orang Arab itu biasa menyusui anak orang lain, ya, zaman itu. Maka ketika ibundanya Imam Syafi'i masih di pasar, masih dikeluar lah, ya, masih keluar rumah, Imam Syafi'i kecil di rumah menangis, tetangganya itu secara otomatis langsung memberikan air asinya kepada Imam Syafi'i. Begitu ibunda pulang dan ibunda Imam Syafi'i tahu kalau Imam Syafi'i diberi asi oleh tetangganya, ya, bukan tidak menghormati tetangganya, tapi begitu tetangganya pulang, ibunda Imam Syafi'i berusaha untuk mengeluarkan susu itu dari perut Syafi'i kecil. Ya, kenapa? Karena
khawatir ya air susu itu bukan keluar ya dari air susu yang apa namanya sumbernya dari rezeki yang halal dan thayyib. Ya, kalau si ibu yang memberikan air susu tersebut itu dalam tanda kutip terkontaminasi dengan rezeki atau dengan makanan yang haram, maka Imam Syafi'i kecil menjadi ikut terkontaminasi. Maka dibalik, dipijit perutnya pelan-pelan, dikeluarkan susu itu. Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang kita kenal sebagai seorang sahabat utama, suatu hari pernah pulang dari bepergian, panas, haus, sampai di rumah langsung disuguhi susu sama pembantunya, sama budaknya. Ya, langsung diminum, ya haus gitu loh. Ya. Begitu selesai minum, budaknya cerita kalau itu susu tadi hadiah dari seseorang, dari sahabatnya. Ya, sampai di sini masih aman ya. Kemudian dilanjutkan ceritanya, hadiahnya kenapa? Karena dulu waktu zaman jahiliyah, saya belum masuk Islam, dia pernah berkonsultasi kepada saya, bertanya tentang perdukunan. Ya. Lalu saya dikasih upah, dikasih hadiah itu. Sebagai upah atas praktek perdukunan saya di zaman jahiliyah dulu. Wah langsung itu, Sayyidina Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan agar muntah, agar dikeluarkan itu susunya. Ya, sehati-hati itu. Karena kita tahu bahwa kahin atau sihir atau perdukunan itu eh, diharamkan dan orang kalau mempraktekkan itu ditolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ya. Nah, upah dari perkara atau tindakan yang haram itu juga menjadi haram. Nah, uangnya kalau dibelikan makanan atau minuman itu juga menjadi makanan dan minuman yang haram. Maka Abu Bakar tidak mau mengkontaminasi tubuhnya dengan barang yang haram meskipun pada saat dikonsumsi sebelumnya tidak tahu gitu ya. Karena saking hati-hatinya. Nah, ada lagi kisah Simbahki Khudori Magelang. Ini gurunya bapak saya. Bapak saya mondok dengan beliau itu lebih dari 20 tahun belajar ngaji kepada beliau. Nah, orang tuanya Mbah Khudori itu pegawai pemerintah. Zaman Belanda dulu, semacam penghulu agama begitu. Saking hati-hatinya beliau, ini levelnya sudah bukan haram ya, tetapi saking berhati-hati, saking hati-hatinya beliau. Pada saat beliau mencari ilmu, ngaji begitu, beliau selalu memilah ya uang yang hasil dari gaji sebagai penghulu pemerintah pada zaman-zaman itu dan dari hasil bumi ya panen padi pisang dan sebagainya. Dan beliau minta khusus yang dikirim ke beliau adalah hasil dari pertanian itu yang keyakinan beliau kehalalannya ya kehati-hatiannya itu jauh lebih tinggi. Saking hati-hatinya Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang haram dengan gaji beliau, dengan gaji orang tuanya. Tetapi saking hati-hatinya beliau ingin mendapatkan berkah dari rezeki yang lebih bersih, ya maka beliau khusus minta dikirimin dari hasil pertanian. Sampai segitunya para salafus salih, para alim, para ulama menjaga agar yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya adalah yang betul-betul berkualitas tinggi, rezeki yang halal dan thayyib. Maka wajib kita hukumnya pilar ketiga ilmu yang paling penting minal awal wal akhir. Ilmu yang komprehensif dari awal sampai akhir adalah menjaga tubuh kita jangan sampai terkontaminasi dengan asupan makanan atau minuman haram. Dan sekali lagi makanan dan minuman haram bukan hanya karena zatnya yang haram saja ya, tetapi juga dari makanan dan minuman yang dihasilkan atau dibeli atau didapat dari rezeki yang tidak halal. Maka Bapak Ibu, ya bukan berarti kemudian udah kalau begitu uang hasil korupsi disimpan aja dah, jangan buat beli makan, buat beli mobil sama berlian saja. Yang makannya enggak begitu juga berarti kita jangan sampai mendatangkan rezeki yang jangan sampai membawa
uang, ya, membawa harta kita atau mengkontaminasi harta kita dengan harta-harta yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu, insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan berkah, ya, kebaikan-kebaikan yang tentu juga nanti akan menghindarkan kita, ya, menjaga kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.